Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sapa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 17 yang ada pada 17.1, yaitu perangkat dalam jaringan kecil. Nah, topologi jaringan kecil. Ini di contoh ini jaringan usaha kecil yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke, jaringan kecil ini membutuhkan router, saklar, dan titik akses nirkabel untuk menghubungkan pengguna kabel dan nirkabel, telepon IP, printer, dan server. Jaringan kecil biasanya memiliki satu koneksi WAN yang disediakan oleh DSL, kabel, atau koneksi Ethernet. Oke, kita langsung saja ke sini. Pengalamatan IP untuk jaringan kecil. Nah, perangkat yang akan menjadi faktor dalam skema pengalamatan IP meliputi perangkat pengguna aktif, yaitu jumlah dan jenis koneksi. Nah, terus server dan perangkat peripheral, misalnya printer dan kamera keamanan. Lalu yang ketiga, perangkat perantaraan termasuk saklar dan titik akses. Nah, lihat pada gambar yang ini adalah topologi organisasi berukuran kecil hingga menengah. Oke, sekarang yang redundasi dalam jarak kecil. Bagian penting lainnya dari desain jaringan adalah keandalan. Bahkan usaha kecil yang seringkali sangat bergantung pada jaringan mereka untuk operasi bisnis. Kegagalan jaringan bisa sangat mahal. Oke, ke manajemen lalu lintas. Tujuannya untuk desain jaringan yang baik. Bahkan untuk jaringan kecil adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan meminimalkan waktu henti jaringan. Nah, administrator jaringan harus mempertimbangkan berbagai jenis lalu lintas dan perlakuannya dalam desain jaringan. Oh ya, di gambar ini adalah antrean prioritas yang memiliki 4 antrean. Nah, antrean prioritas ini tinggi selalu dikosongkan terlebih dahulu. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Nisa Septiana dengan NPM 2578250. Di sini saya dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi modul 7, yaitu di 17.2 dengan judul aplikasi dan protokol jaringan kecil, yang dimana di topik sebelumnya sudah membahas komponen jaringan kecil serta beberapa pertimbangan desain. Nah, di sini ada aplikasi jaringan, yang dimana aplikasi jaringan itu adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, kemudian ada layanan lapisan aplikasi, yang dimana program lain mungkin memerlukan bantuan layanan lapisan aplikasi untuk menggunakan sumber daya jaringan seperti transfer file atau spooling cetak jaringan. Jadi, berbagai jenis data itu kayak baik teks, grafik, atau video memerlukan layanan jaringan yang berbeda untuk memastikan bahwa mereka itu dipersiapkan dengan benar untuk diproses oleh fungsi yang terjadi pada lapisan bawah model OSI. Di sini ada task manager, kita bisa cek sendiri di laptop kita. Kemudian di sini ada protokol umum, yang dimana protokol jaringan itu mendukung aplikasi dan layanan yang digunakan oleh karyawan dalam jaringan kecil. Jadi ada dua solusi akses jarak jauh yang paling umum. Yang pertama ada SSH atau Telnet and Secure Shell. Jadi layanan SSH itu adalah alternatif yang aman untuk Telnet. Saat terhubung, administrator itu dapat mengakses perangkat server SSH seolah-olah mereka itu masuk secara lokal. Nah, SSH itu digunakan untuk membuat koneksi jaringan jarak
koneksi akses jarak jauh yang aman antara klien SSH dan perangkat berkemampuan SSH lainnya. Yang pertama, perangkat jaringan dan server. Di sini ada gambarnya. Kemudian, protokol jaringan ini terdiri dari perangkat dasar seseorang profesional jaringan. Masing-masing protokol jaringan ini tuh mendefinisikan proses di kedua ujung sesi komunikasi, jenis pesan, sintaks pesan, arti bidang informasi, cara pesan dikirim dan respons yang diharapkan, serta interaksi dengan lapisan bawah berikutnya. Selanjutnya, di sini ada aplikasi suara dan video. Jadi bisnis saat ini tuh semakin banyak menggunakan telepon IP dan media streaming untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Banyak organisasi memungkinkan karyawan mereka untuk bekerja dari jarak jauh. Seperti itu. Terus di sini ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh administrator jaringan kecil saat mendukung aplikasi real time. Dan infrastruktur FIP, telepon IP, dan aplikasi real time. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di modul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi ya pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu di modul 17.5, yang dimana IP configuration on Windows host gitu kan. Jadi langkah pertama ya kalau internet bermasalah itu adalah dengan ngecek komputer kita sendiri gitu kan. Gimana cara lihat IP address di berbagai sistem operasi gitu kan. Oke, di Windows itu kalian tinggal membuka command prompt ya atau CMD, dan kita bisa mengetik ipconfig gitu. Kalau mau lihat detail sampai ke MAC address gitu kan atau DNS, kalian itu bisa mengetik ipconfig garis miring all gitu kan. Nah, kalau di ini seperti ada yang lainnya, ini yaitu ipconfig release dan juga ipconfig renew gitu. Lalu jadi oke, ada gelar komen gitu kan. Jadi kita animasikan gitu ya. Ibarat buku alamat yang menghubungkan IP address ke MAC address gitu kan. Setelah tahu IP address kita gitu kan. Kadang kita itu pengen tahu gitu kan, komputer kita ini kenal nggak sih sama siapa aja di jaringan lokal gitu kan. Kita bisa ngecek dulu buku catatan ya, buku catatan komputer dengan mengaktifkan perintah yaitu ARPA gitu kan. Oke. Di CMD gitu kan atau terminal ini menjalankan. Jadi perintah ini gitu kan akan menampilkan table gitu kan, table ARP yaitu address resolution protocol gitu. Di tabel ini kalian itu bisa melihat pasangan gitu kan antara IP address dan juga MAC address-nya gitu. Dari perangkat-perangkat yang baru saja berkomunikasi dengan komputer kalian gitu. Ibaratnya ini daftar kontak sementara gitu kan. Jadi itulah selanjutnya 17.5 yaitu common show revisit ya. Sekarang coba kita pindah ke router dan switch ya gitu ya. Kalau ada satu komen yang wajib kalian hafal mati gitu kan, yaitu adalah show IP interface brief gitu kan. Show IP interface brief. Jadi ini adalah komen favorit sejuta umat ya. Kenapa? Karena dengan satu baris perintah saya mikir dulu. Karena dengan satu baris perintah ini kita itu bisa langsung melihat gitu kan
kita bisa langsung lihat seluruh port ya, atau interface yang ada di router gitu kan. IP address yang terpasang, dan yang paling penting itu statusnya gitu kan. Kalau tulisannya statusnya yaitu UP ya, atau protokol UP, berarti jalurnya sehat. Nah, kalau tulisannya yaitu administratively gitu kan, berarti uh, administratively down gitu kan, berarti yaitu kalian lupa mengetik ya, apa yang namanya no shutdown. Selanjutnya ada di 7.6, yaitu show GDP network command. Terus gimana gitu kan kalau kita masuk ke ruang server gitu kan, yang kabelnya ruwet banget, dan kita itu nggak tahu router ini nyambungnya kemana gitu kan. Jadi Cisco itu punya fitur kayak kepo gitu lah ya, atau stalker gitu kan, yang namanya CDP atau Cisco Discovery Protocol gitu kan. Kita tuh jadi cukup mengetik show IP network host gitu, show CDP network host gitu kan. Router kita bakal langsung ngasih tahu gitu kan, oh ini dari port gigabit 0.1 punyaku gitu kan, aku nyambung sama switch yang namanya S1 jenis gitu kan. Nah, jenis perangkat ini dan port tetangga gitu kan, itu yaitu fast Ethernet gitu kan misalnya, sangat membantu banget kalau kita lagi nggak punya peta jaringan gitu kan, atau topologi gitu, topologi jaringan. Lalu 17 titik, nah ini up, down. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazabibila. Pada kali ini saya akan membuat video kelompok, yaitu modul 17, membangun jaringan kecil ya. Pada bagian saya, yaitu 17.6, adalah tentang metodologi troubleshoot ya, atau pemecahan masalah melalui metodologi pemecahan masalah. Itulah. Pada topik sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa utilitas dan perintah yang dapat kita gunakan untuk membantu mengidentifikasi ada masalah di jaringan tertentu. Nah, di bagian ini itu bagian penting dari pemecahan masalah. Ada banyak cara memecahkan masalah. Topik ini merinci proses pemecahan masalah terstruktur yang dapat membantu kita menjadi administrator jaringan yang lebih baik. Topik ini juga menyediakan beberapa perintah lagi untuk membantu Anda menyelesaikan masalah. Contohnya seperti langkah-langkah ya, identifikasi masalah, ketahui dulu. Meskipun alat bantu dapat digunakan pada langkah ini, percakapan dengan pengguna seringkali sangat membantu. Betul, identifikasi masalah dulu. Masalahnya itu awalnya dari mana adanya. Terus yang kedua, sabar, udah mulai ya belum? Oke, sudah. Nah, yang kedua, dalam langkah-langkah itu ada menyusun teori penyebab yang mungkin terjadi. Setelah masalah teridentifikasi, kita coba menyusun teori tentang kemungkinan yang terjadi. Misalnya, jika ada satu perangkat nih, dia itu nggak bisa menggunakan internet, padahal perangkat lainnya bisa menggunakan internet. Kita teorikan penyebab kemungkinannya seperti apa. Apakah IP publik yang dimiliki itu internet tidak ada, atau enggak dia tidak memiliki MAC address, atau bukan tidak memiliki sih, MAC addressnya belum terdaftar dalam jaringan tersebut, atau bahkan dia itu tidak diizinkan masuk dalam jaringan ya, kalau dalam konteks WiFi ya. Terus yang ketiga adalah menguji teori untuk menentukan penyebab. Berdasarkan kemungkinan penyebab, kita akan menguji untuk menentukan mana yang penyebab masalah tersebut gitu, mana yang mendekati atau bahkan tepat dalam masalah yang terjadi gitu.
Terus yang langkah keempat yaitu menyusun rencana, aksi, dan menerapkan solusi. Setelah ini kita akan menyusun nih, kalau kita udah tahu penyebab masalahnya apa, kita akan susun tindakan. Misalnya bakal melakukan perbaikan IP atau perubahan IP, atau misalnya kalau ada sebuah PC yang tidak masuk ke internet, ternyata kabelannya itu yang rusak, kita bisa mengganti kabelannya seperti itu. Terus langkah kelima, verifikasi solusi dan terapkan langkah pencegahan. Nah, ini yang paling penting nih supaya kejadian error atau kerusakan itu tidak terjadi, yaitu memverifikasi atau mengevaluasi memverifikasi solusi dan menerapkan langkah pencegahan gitu. Terus langkah terakhir itu mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil supaya jika ada masalah yang terindikasi sama persis di awalnya, bisa dilakukan troubleshoot dengan metode yang sama tanpa memerlukan langkah kedua, yaitu menyusun teori penyebab yang mungkin terjadi gitu. Kita tidak perlu menyusun teori-teori gitu. Nah, terus pada tentu saja ada selesaikan atau ekstraksi. Dalam beberapa situasi mungkin tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Masalah harus ditindaklanjuti di tingkat yang lebih tinggi jika memerlukan keputusan manajer, keahlian khusus, atau jaringan akses yang tidak tersedia bagi teknisi yang melalui pemecahan masalah. Gitu. Terus ada perintah debug ya. Ini ada untuk menghasilkan pesan untuk komunikasi status. Pesan-pesan ini dapat memberikan informasi berharga saat mengerjakan masalah. Seperti ini. Ini ada debug, IP, ISMI, ICMP nih. Terus ada bagian router debug. Untuk melihat deskripsi singkat semua opsi perintah debug, gunakan perintah debug dalam mode XX istimewa di barisan perintah. Untuk menonaktifkan perintah debug tertentu, tambahkan kunci no. Anda dapat memastikan bentuk perintah tanpa debug dalam. Nah, ini ada kalau kita nggak mau pakai debug ya, kalau mau pakai debug atau melihatkan semua debug ya. Terus perintah monitor terminal. Koneksi untuk memberikan akses ke antarmuka baris perintah iOS dapat dibuat dengan dua cara, yaitu lokal atau remote. Nah, ini nih. Kalau ini koneksi jarak jauh menggunakan telnet ya, dari router 2 ke router 1 ya. Nih, seperti ini ya. Sedangkan ini ini langsung ya, dari ke bagian terminal langsung. Mungkin segitu saja ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.